Kita akan kembali bergabung dengan Yunia Harsari untuk berbicara mengenai seperti apa efektivitas dari uji coba jalur sepeda fase kedua. Silakan, Ayu. Ya, Sumi, jika kita berbicara soal realisasi atau seberapa efektif sebenarnya jalur sepeda ini bagi para pesepeda agar merasa lebih nyaman dan aman pada saat bersepeda di ibu kota, ini memang masih menjadi PR kita bersama, baik itu dari pihak-pihak terkait, para pemangku kebijakan dan juga masyarakat Jakarta yang sebenarnya memang harus berbagi dengan para pesepeda yang ada di ibu kota. Tadi menyambung apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dari hasil pemantauan kami di ujung dari jalur sepeda ini memang para pengendara kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ini memang mungkin bisa tertib, bisa menghindari jalur sepeda. Namun beberapa ratus meter ke depan ini bisa terlihat jelas oleh kami di sini yang mengamati mereka kembali masuk ke jalur sepeda yang memang seharusnya sudah tidak bisa dilalui lagi karena memang itu sudah ada marka jalan berwarna putih yang sudah menjadi pembatas mana untuk kendaraan bermotor dan juga mana untuk pesepeda. Tidak hanya itu, para pesepeda ini juga harus masih berbagi jalur sepeda dengan angkot-angkot yang akan menaikkan atau menurunkan penumpang. Ada juga mini Trans, bus feeder Transjakarta yang memang masih menaikkan penumpang meskipun dalam waktu yang singkat. Dan ini artinya memang masih ada kondisi-kondisi yang harus dimaklumi oleh para pesepeda jika mereka ingin bersepeda dengan aman dan nyaman di ibu kota. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami bersama dengan masyarakat dan juga para pesepeda yang merasakan seperti apa jalur sepeda baru yang ada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan ini. Tanggapan saya sih bagus ya, karena saya merasa aman karena udah difasilitasi ada khusus jalur sepeda. Sudah begitu kita tenang, nggak rebutan kayak biasanya. Sebenarnya sih bagus ya, mungkin tujuannya untuk menghindari polusi berlebih. Cuman kayak masyarakat Indonesia lebih senang berkendara naik motor deh. Dan masalah larangan kayaknya masih dilarang juga. Ya karena kalau jalur busway aja kita lihat udah ada blok-bloknya masih disikat juga. Gimana cuman sepeda yang cuman garis doang gitu. Dan untuk melihat seperti apa skema pengaturan yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tentunya ini khususnya dari pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kita akan langsung berbincang dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, sebenarnya saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk jalur sepeda yang ada di kawasan Fatmawati ini, apakah ini statusnya sekarang masih uji coba dan memang kalau memang uji coba sampai tanggal berapa, Pak? Baik, untuk fase 2 ini sama halnya dengan fase 1 ini masih dalam tahapan uji coba. Uji coba keseluruhan fase itu nanti berakhir pada tanggal 19 November dan kemudian setelah itu akan kita permanenkan. Lalu pada saat 12 Oktober kemarin pertama kali diluncurkan seperti itu diuji coba oleh Gubernur Anies Baswedan, ada beberapa komunitas sepeda yang juga ikut menjajal. Ada beberapa catatan penting nih, Pak. Ada jalan yang masih berlubang, lalu kemudian masih ada penutup besi di jalur yang sudah dimarka sebagai jalur pesepeda. Itu bagaimana, Pak, tanggapannya dari Dinas Perhubungan sendiri? Baik, untuk jalan yang masih berlubang, kemudian masih ada penutup jalan yang dalam bentuk besi, ini kami sudah koordinasikan dengan Dinas Bina Marga dan juga untuk utilitasnya dengan Dinas Sumber Daya Air, itu segera diperbaiki. Dan kemudian oleh sebab itu kenapa kemudian sekarang kita lakukan uji coba. Tujuannya adalah tentunya pertama kita akan menilai infrastruktur jalan yang ada, apakah sudah memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Yang kedua, kita ingin mendapatkan masukan dari masyarakat penggiat sepeda, karena nantinya ini akan digunakan secara masif. Kira-kira ekspektasinya terhadap jalur sepeda ini apa? Seperti apa? Dan kemudian ini yang akan kita penuhi paralel dengan kita lakukan evaluasi lebih kurang sebulan ke depan selama masa uji coba. Oke. Lalu nanti setelah masa uji coba ini berakhir, ada kemungkinan sanksi yang akan berlakukan kepada masyarakat bagi yang masih masuk ke jalur pesepeda ini, Pak, karena memang tadi menurut pemantauan kami memang masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang melintas di atas jalur ini. Iya, baik. Sesuai Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, terhadap pelanggaran jalur sepeda ini setelah kita permanenkan tentu akan dikenakan pidana
kurungan maksimal 2 bulan dan atau denda maksimal 500.000. Hal ini sesuai dengan pasal 284 Undang-Undang tadi. Dan oleh sebab itu selama masa uji coba ini kami juga melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat bahwa jalur sepeda ini hanya diperuntukkan bagi pesepeda. Jadi silahkan kita menghormati itu dan berikan prioritas, kita wujudkan aspek keselamatan untuk pesepeda tadi. Oke, Pak, ini dari tanggal 20 September kemarin sudah ada fase 1 yang diluncurkan oleh Pemprov DKI. Apa poin evaluasi penting yang memang ini dijadikan pedoman untuk fase 2 yang sekarang sedang uji coba dan kemudian nanti fase 3 di bulan November? Baik, poin penting yang kami lihat pertama adalah di satu persimpangan ini akan kita siapkan namanya ruang henti khusus sepeda. Itu contohnya di Jalan Pramuka, Simpang Pramuka, Salemba, Tugu Proklamasi. Dan kemudian kita juga akan berikan prioritas terhadap lampu lalu lintas di sana bagi pesepeda. Artinya di ruang henti khusus tadi akan ada tombol pelikan crossing. Setelah ditekan tombol, pesepeda akan mendapatkan waktu hijau sendiri. Seluruh kaki persimpangan merah tentunya. Dan kemudian ada satu hal yang menarik dari evaluasi kami, jumlah penggiat sepeda ternyata itu meningkat tajam. Ada datanya, Pak? Ya, 5 kali lipat untuk jumlah pesepeda. Contohnya di Jalan Pramuka yang biasanya hanya 4-5 orang, itu sekarang sudah mencapai 50 orang sehari lewat. Artinya bahwa dengan disiapkan jalur sepeda ini, maka masyarakat yang tadinya ada niatan untuk beraktivitas menggunakan sepeda, sekarang sudah terfasilitasi dan mulai banyak penggiatnya. Pak, lalu kemudian dari Dinas Perhubungan sendiri ada hal-hal yang masih diprioritaskan nggak Pak? Mungkin misalnya penempatan personil atau penempatan anggota di beberapa titik yang memang ini padat kendaraan supaya ini menjaga agar pengendara sepeda itu bisa nyaman dan aman selama berkendara di Jakarta. Ya, selama uji coba tentu ada petugas yang kita tempatkan, bahkan setiap 4 jam petugas kami melakukan monitoring. Mereka 2-3 orang itu melakukan monitoring tentu dengan menggunakan sepeda, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi. Kira-kira begitu ada pergerakan tadi, mana jalan yang masih berlubang, mana yang fasilitas belum dipenuhi, ini segera kita penuhi tentunya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Tentunya kita berharap jalur sepeda ini memang benar-benar aman dan nyaman bagi para pesepeda sehingga Jakarta bisa kualitas udaranya bisa jadi lebih baik, semuanya juga bisa lebih tertib dalam berkendara. Demikian untuk saat ini dari Fatmawati, Jakarta Selatan, kembali ke Anda Sumi di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari untuk laporannya.